Chemistry, selamat datang kembali di Chemistry Story, mengubah reaksi menjadi inspirasi. Bersama saya Sipa Anugrah dan saya Kaila Yasmin Fauzia. Di podcast ini kita akan bahas hal-hal yang kamu banget, yang suka multitasking, yang kuliah sambil kerja, praktikum sambil rapat, bahkan bisa sambil ngelaprak ya teh. Nah, kamu gak sendiri. Bintang tamu kali ini itu sudah pro menghadapi itu semua. Langsung saja kita panggilkan Teh Hilma Fatmawati SSI. Halo Teh, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana perjalanannya ke sini Teh? Lancar. Lancar, alhamdulillah. Dari rumah ke sini cukup jauh. Oh, cukup tapi jauh. lancar. Oke, kalau boleh tahu rumahnya di mana ya Teh? Kalau sekarang tinggal di Singajaya. Oh, jadi Singajaya. di Garut Selatan, perbatasan sama Tasik. Sebelumnya Teh boleh disapa dulu sobat chemistry-nya. Boleh. Halo, kenalin aku Hilma Fatmawati, lulusan Kimia angkatan 2020. Wow. Oke, mungkin sebelum kita mulai ya Teh ya, biar nggak serak nanti di tengah-tengah pembicaraan kita, mungkin kita minum-minum dulu kali ya. Oh iya boleh. Buat panitianya ini ya, peka banget gitu ya. Iya. Kalau boleh tahu ini dari Garut Souvenir ya? Iya betul, dari Garut Souvenir. Emang ya paling bagus nih di Garut betul. Dari Garut Souvenir. Iya. Ini boleh dicobain? Boleh. nanti kita cheers dulu nggak sih Oh Teh? iya, oke. 1, 2, 3. Cheers. Enak banget ya, seger gitu. Iya. Iya. Sebelum kita lanjut gitu ya, Teh, kita cerita dulu nih. Kan Teteh itu fresh graduate ya. Oke. Iya, boleh ceritakan gitu pasca kuliah itu gimana, pasca keluar dari dunia lab gitu. Iya. Oke. Mungkin cerita berbalik ke 2024 ya. Iya. Aku lulus di tahun 2024 bulan November, dan yang aku rasain setelah selesai dari perkuliahan itu pertama rasa syukur ya, karena ternyata bisa melewati proses pendidikan yang selama ini dijadikan kebanggaan kita gitu. Tapi kalau misalnya secara emosional yang dirasain itu kangen gitu. Iya, kangen. Karena kan ketemu teman-teman, banyak aktivitas, terus kayak banyak kegiatan yang bisa membuat kita tuh berkembang gitu. Terus kita juga enggak berdiam diri, jadi kangen sih, lebih ke kangen juga. Kangen ya. Kalau bisa ngulang, tapi kan namanya kehidupan harus berjalan Terus ke depan. berjalan ya Teh ya. Tapi gak kangen matkulnya kan? Kalau matkulnya kangen juga. Juga gitu. Dikit lah. Dikit ya. Oke. Pengalaman kuliah sambil bekerja itu apa sih yang Teteh dapat sekarang gitu? Pengalaman selama kuliah ya, mungkin Iya. berbicara selama kuliah, karena kebetulan waktu itu aku pernah kuliah sambil kerja mungkin ya. Iya. Kalau kerja sambil kuliah lebih dominannya kerja. Kalau di Iya, sini ya. kan aku lebih dominannya kuliah. Gitu. Waktu itu kerja sih banyak, beberapa pekerjaan yang pernah dicoba, tapi yang memang berjangka dan juga tercatat sebagai karyawan mungkin ya, karyawan pada saat itu, bukan freelance atau apapun itu pas masa skripsi. Jadi mulai kerja di sana tuh sebelum skripsi gitu. Oh, sebelum Jadi skripsi. sekitar semester 7. Semester 7. Semester 7 yang dirasain ya memang pasti belum bisa stabil gitu, baik secara di pekerjaan ataupun juga di kuliah pada awal-awal. Tapi dengan berjalannya waktu, lambat laun kita bisa melewati itu dan menikmati perlahan. Iya, Jadi enjoy. lancar gitu. Oke. Teteh dengar Teteh juga ikut organisasi ya? Organisasi alhamdulillah ikutan. Itu gimana tuh, capek gak sih gitu? Kalau- Kayak kuliah itu kan sambil skripsi ya, itu pusing gak sih gitu? Apalagi rapat-rapat kayak gitu. Oke, pengalaman pribadi mungkin ya. Iya. Dulu aku organisasi terbilang cukup aktif mungkin ya. Bahkan ada yang bilang overaktif, berlebihan dan lain sebagainya. Tapi itu kembali lagi kepada diri aku pribadi pada saat itu. Memang yang aku prinsipkan adalah pengalaman. Tapi kan orang selalu menilai ya beda-beda dari apa yang kita lakukan gitu. Aku memulai organisasi dari semester 3. Waktu itu sama di himpunan dulu. Jadi aku di himpunan kimia, waktu itu biro minat bakat. Oh, Minba. Di sini ada yang minat bakat? Enggak ya? Udah nggak ada ya. Iya. Nah, waktu itu aku minat bakat. Terus aku
lakuin satu program kerja waktu itu open house dan sebagai bendahara. Pertama di situ dan semester 5 itu di MPM sebagai staf advokasi. Jadi staf advokasi semester 7 dan sampai selesai itu sebagai ketua umum di MPM juga gitu. Jadi sampai semester akhir sampai selesai mengabdikan diri gitu ya, mengabdi di organisasi yang ada di intrakampus. Kalau misalnya di luar juga memang cukup beberapa organisasi yang diikuti karena memang membutuhkan relasi dan pengalaman. Gitu. Kayak misalnya di Duta Genre, terus di kerelawanan dan lain-lainnya kayak gitu. Ngerasa capek gak sih, kayak pengen nyerah gitu, kayak pengen stop gitu? Ini banyak banget. Pernah itu terjadi pas semester 7. Pas terakhir sih ya sebenarnya itu di organisasi terakhir masuk di Majelis Permusyawaratan Mahasiswa itu. Karena mungkin sebagai ketua umum terus memulai kerja yang sebenar-benarnya dan kuliah juga sedang dihadapkan dengan tugas akhir. Itu benar-benar ngerasa capek banget. Kalau berbicara beberapa tahun ke belakang, beberapa semester ke belakang itu justru happy. Karena kalau misalnya enggak masuk organisasi mungkin ya kita jenuh juga ya dengan perkuliahan, mata kuliah gitu. Karena kan butuh beberapa kegiatan lain kayak gitu. Kalau menurut Teteh gitu ya, seberapa penting sih pengalaman di luar akademik dalam membentuk kesiapan kerja? Menurut pribadi ya, tapi terlepas itu kembali lagi ke opini masing-masing. Kalau menurut aku sangat penting karena ketika terjun ke dunia pekerjaan seperti yang saat ini kan saya juga kerja gitu ya. Kita tidak bisa membawa sesuatu yang kita pelajari dalam kelas aja. Yang di dalam kelas pasti itu sebagai pendukung juga ya. Pendukung serta jadi latar belakang. Oh kita dulu tuh belajarnya misalnya jurusan kimia, notabene kayak gini. Kalau misalnya pengalaman di luar akademik ya, di luar kampus, itu tuh jadi personal branding kita, jadi karakter kita. Oh dia tuh aktif, dia tuh humble, dia tuh seru kayak gimana itu terlihatnya di luar akademik. Karena kan kalau misalnya di dalam kelas kita ada banyak tuntutan ya, attitude dan lain sebagainya sehingga tidak bisa mengeluarkan ekspresi yang sesungguhnya. Ya kita terfokus pada pembelajaran saja. Gitu. Terus hal yang paling berkesan menurut Teteh di masa perkuliahan, entah itu dalam praktek atau misalkan PDKT atau apa gitu, yang paling berkesan aja. Yang paling berkesan selama kuliah? Iya. Apa ya? Pernah punya satu cerita. Jadwal laboratorium. Jadwal laboratorium. Waktu itu tuh dosennya nggak bisa saya sebut ya. Cukup killer lah ya, killer. Sedangkan saya tuh waktu itu ada kegiatan di Dispora karena memang ada kegiatan di luar gitu ya, ada kegiatan di luar sehingga kesulitan untuk membuat jurnal. Kita kan kalau mau masuk lab harus bikin jurnal dulu ya. Bikin jurnal itu di Dispora waktu itu ya. Lagi kegiatan bikin jurnal. Dan jurnal itu biasanya dikumpulkan H-2 hari gitu ya, ada berapa lah kayak gitu. Terus saya kumpulin belum menghafal dan belum menghafal sehingga pada saat itu menghafal hanya dalam waktu mungkin 1 jam sebelum masuk ke lab, sebelum pretest itu benar-benar menghafal dan gak tahu ya keajaiban mungkin itu menurut aku paling berkesan. Jadi pas masuk lab ternyata bisa mengikuti pretest dan bisa mengikuti praktikum. Jadi kayak seolah-olah kita tuh memang perlu yakin gitu, kayak gitu. Itu sih yang paling berkesan karena waktu itu jauh banget ya dari Bandung gitu, ngejar buat praktikum. Gitu. Tapi Teteh sempat ngekos atau enggak? Aku ngekos. Ngekos. Semester 3. Semester 3. Kalau Teteh itu kan kerja terus kuliah, terus aktif di organisasi kayak gitu. Nah itu tuh kayak menurut Teteh gitu ya, lebih penting mana gitu? Lebih penting organisasi atau kalau dalam dunia kerja gitu ada megang kayak gitu kan, freelance kayak gitu. Nah itu menurut Teteh lebih penting mana untuk membangun kesiapan kerja gitu? Oke, untuk membangun kesiapan kerja ya. Kalau aku pribadi lebih penting kuliah gitu. Iya, karena waktu itu juga pas lagi bentrok sama kerjaan dan juga perkuliahan, aku pribadi lebih memutuskan untuk cuti
dari pekerjaan itu dan Oh, menyelesaikan dulu oke. skripsi ya kuliah. Dan kenapa lebih penting, karena pada akhirnya juga tetap kita membutuhkan yang namanya penyelesaian dulu pendidikan. Kita Iya. udah belajar nih ya 3 tahun, 6 semester, 7 semester. Emang sih banyak ya yang misalnya lebih tergiur dengan pekerjaan sudah menghasilkan, ya udah ditinggalin aja gitu, atau kuliahnya ditunda gitu. Kalau aku waktu itu lebih mementingkan kuliah dulu dan ingin selesai satu persatu, karena kalau kerja kan nanti kita bisa di berikutnya menemukan pekerjaan lagi, Iya. menemukan pekerjaan lagi. Kalau pendidikan kan apa ya, nyambung gitu ya, nggak bisa kita di tengah jalan tiba-tiba masuk ke semester ini, kan Iya. harus dari awal lagi gitu. Iya, Jadi betul. menyelesaikan dulu aja gitu. Lebih penting kuliah. Teteh kan pernah capek ya selama kuliah, apalagi tambah lagi kerja terus berorganisasi. Gimana cara teteh buat nganganin kayak, oh aku bisa nih ngelewatin ini gitu, jangan capek please gitu, di depan ada apa gitu, kayak gimana menurut teteh? Pengalaman aku ngadepin rasa capek, istirahat yang cukup. Istirahat, oke. Ya, kita harus punya manage waktu dulu. Jadi misalnya nih kita udah tahu ya kesibukan kita, pasti kita lebih tahu, dan kita juga bisa kontrol bagaimana agenda-agenda kita gitu. Misalnya nih, saya ada agenda berurusan dengan pihak luar, berarti itu kan kontrol mereka. Ya. Ya kita harus bisa memposisikan itu pertama. Misalnya hari Rabu nih, terus Oke. hari Selasa kita ada kepentingan, dimasukkanlah di hari Selasa, dan hari Senin kita bisa istirahat. Misalnya hari Senin tidak ada kegiatan lain, dipakai untuk istirahat. Jadi harus bisa balance gitu ya antara kesibukan dan waktu istirahat kita. Jangan karena kita aktif terus kita punya kesibukan, lebih mementingkan apa ya, kesibukan kita, tapi kita lupa istirahat. Jadi emang istirahat itu penting banget gitu. Jadi tetap harus ada satu hari buat kita istirahat, buat ya udah sekedar duduk aja gitu. Iya, self reward Kayak ya gitu. biasanya. Iya, Sekarang kayak tuh. gitu. Dalam 1 minggu itu full sibuk gitu. Waktu istirahatnya cuma bentar-bentar gitu. Pernah gak sih? Pernah karena kan kerja juga ya. Pas kerja, ini bicaranya pas kerja. Kerja tuh di tempat kerja cuma dikasih libur 1 hari. 1 hari, dan gak boleh hari weekend. Pasti iya. harus weekday ya, karena waktu itu aku sebagai content creator di tempat kerjanya dan oke. emang mengelola sosial media gitulah. Dan saat itu aku ngambil jadwal libur tuh hari Selasa karena masuk jadwal lab aku. Karena kan memang waktu itu di jadwal ya masuk lab itu kan Iya. terbatas ya, nggak bisa semuanya masuk lab terus semuanya praktikum, nggak bisa gitu. Nah aku tuh selalu memanfaatkan apa ya, satu kesempatan itu. Aku kerja nih 6 hari, punya satu kesempatan 1 hari itu dipakai buat praktikum, menyelesaikan tugas akhir ya, atau tugas-tugas kuliah. Iya. Nah, tapi kan kita nggak 24 jam. Istirahat tuh sebenarnya nggak harus banyak, yang Iya. penting cukup. Cukup Misalnya nih ya. aku pribadi ya, cara istirahat aku itu misalnya harus tidur. Ya aku memanfaatkan untuk tidur. Ada kan orang yang istirahatnya itu harus misalnya dengerin musik, terus kayak nonton atau apalah, quality time ya. Kalau aku kan lebih ke ya udah aku menggunakannya untuk tidur. Misalnya, jadi aku dipakai buat tidur dalam 1 hari Selasa itu. Jadi paginya nih jam 8 start sampai di lab itu kan ketentuannya sampai jam 3 sebenarnya ya, tapi kalau maksimal sampai jam 5. Nah, selesai itu ya udah aku langsung pulang, istirahat, gak keluar lagi, nggak ada agenda lagi. Jadi kayak membatasi untuk 1 hari itu dimaksimalkan untuk istirahat. Oh, istirahat aja ya. Kayak gitu. Kalau itu apa sih namanya? Kalau di hari-hari itu kan kalau kuliah itu teteh berarti kerja di awal semester 7 ya? Kerja yang emang netep ya, netep punya shift, punya jam kerjanya itu di semester 7. Selesai KKN, selesai magang. Oh, jadi praktikumnya udah mulai dikit gitu ya? Waktu itu 2 Dua praktikum. Jadi udah mulai ringan lah sebenarnya, karena kan di semester sebelumnya udah dihabisin ya, udah dibabat gitu. Oh iya. Jadi udah nggak terlalu banyak gitu. Tapi yang praktikumnya, misalkan yang praktikum itu diambil di hari Selasa, yang lainnya gitu gimana teh? Nah, karena kan kerja tuh ada sip-sipan ya kalau di tempat kerja aku waktu itu, jadi enggak yang kerja memang full, karena kan perusahaan juga mempertimbangkan ya, pasti tanya dulu kamu aktivitasnya apa, sehari-harinya apa. Ya aku bilang aku mahasiswa gitu waktu itu. Dan menegosiasi untuk jam kerja tuh kayak diambil di sela-sela aku nggak kuliah. Aku pernah gini,
kerja nih hari Senin, aku ada jadwal kuliah dong ya, offline gitu. Misalnya nggak usah ngomongin praktikum juga, offline kan harus tetap datang gitu. Misalnya jam 10 sampai jam 12. Nah aku tuh jam 10 sampai jam 12-nya tuh nggak kerja. Sedangkan yang kerja tuh 8 jam dan ada 2 shift waktu itu ya. Jadi aku biasanya masuk kerja tuh jam 9, pulang jam 5 sore. Kalau misalnya masuk jam 1, pulang jam 9 malam. Nah karena yang 2 jamnya itu ya, yang jam 10 diambil sampai jam 12, diganti di nanti shift kedua. Jadi aku shift keduanya masuk kerja lagi, nge-cover yang 2 jam itu. Jadi memang resikonya kayak gitu. Kita harus, kalau kita mau apa ya, banyak hal yang kita capai ya pasti banyak juga yang harus kita korbankan. Kayak waktu nongkrong lah misalnya ya, kalau anak muda gitu di perkuliahan banyak ketemu orang-orang ya, kita membatasi itu untuk pekerjaan dan pendidikan. Kayak gitu. Kalau ini teh, kalau selama di kuliah gitu ya, yang aku rasain gitu di kuliah di jurusan kimia itu banyak apa ya, nilai hidupnya gitu yang aku rasain. Kalau sama teteh, pelajaran hidup apa yang diambil selama jurusan kimia? Di kimia gitu ya. Pembelajaran hidup mungkin lebih ke ngelihat aktivitas perkuliahan ya. Yang aku dapetin itu solid. Karena gini ya, dulu tuh semasa kuliah tuh kan memang kimia tuh sedikit ya diminati oleh kaum laki-laki gitu ya. Kalau di angkatan aku, nggak tahu ya di angkatan berikut-berikutnya. Jadi kalau perempuan tuh kan ikatan, kalau bicara ikatan ya, ikatan solidnya tuh kuat banget gitu. Jadi satu sisi kita tuh ambis. Di dalam bidang kimia itu kita ambis banget, punya tujuan masing-masing. Kita fokus ke tujuan dan keinginan masing-masing. Tapi satu sisi juga peduli gitu. Jadi yang bisa ditangkap adalah kita punya tujuan tapi kita tetap peduli. Jadi solid, dan sampai sudah lulus pun kita masih menjalin komunikasi, ketemu baik lah. Kalau misalnya ada kerjaan, kan sekarang berbicaranya saling membutuhkan pekerjaan ya, betul. saling kasih informasi, saling bahkan share. Bahkan sama kakak tingkat kita juga yang dirasain gitu ya, masih terjalin komunikasi cukup baik. Di kimia itu mengajarkan buat solid gitu. Jadi harus penting banget lah itu. Kalau ini teh transisi dari dunia perkuliahan gitu ya, pas teteh rasain itu ke kerja gimana sih, ada culture shocknya gitu gak sih? Kalau kan di kimia solid, kalau di kerja itu gimana? Nah kalau misalnya dunia kerja sebenarnya keras banget ya, pengalaman gitu. Karena nggak tahu ya, karena sebenarnya saya tuh belum pernah kerja di bidang yang sesuai dengan pendidikan saya. Jadi nggak pernah kerja kayak di laboratorium itu belum. Dan sebenarnya pengen banget ya, kenapa masuk kimia juga kan pasti ada keinginan pengen kerja misalnya di dunia laboratorium kah, atau di dunia yang memang nyambung sama kimia. Tapi sampai saat ini belum, masih mencari tahu, mencari informasi. Nah, kalau misalnya shock ya shock, karena di dunia kerja tuh sebenarnya punya apa ya, kepentingannya sendiri-sendiri, walaupun berhubungan itu punya job desk-nya masing-masing. Jadi memang tidak bisa bergantung kepada orang lain ataupun misalnya mengharapkan orang lain. Kita harus selesaikan aja job desk kita sendiri gitu. Itu sih, karena kalau misalnya di kimia itu kerjasama. Kita di lab nggak sendiri loh ya, kerjasama. Terus ada apa-apa kerjasama. Mungkin nggak kimia aja, semua pendidikan juga memang bekerja sama ya, belajar buat kerja tim. Kalau di dunia kerja emang kita kerjasama, tapi di sana tuh tetap kita punya job desk sendiri, punya target sendiri, punya keharusan sendiri, tanggung jawab sendiri ya. Jadi itu sih yang bikin kaget. Kadang suka mikir, aku juga kan nggak langsung kayak bagus banget nih kerja, enak banget, enggak, masih kayak kadang toksik ya atau apa. Cuma kita harus banyak ngobrol lagi sama yang udah berpengalaman, ditanyain, kerja aku gini misalnya, emang kayak gitu. Pasti orang-orang bakal jawab kayak gitu, emang kerja kayak gitu. Nggak ada yang enak. Jadi kerja. Jangan kaget gitu. Terus kenapa memilih kuliah sambil kerja? Karena memang waktu itu berpikirannya pengen cari pengalaman, pengen tahu kerja tuh kayak gimana. Terus ada nggak sih teh suatu momen yang bikin teteh bangga jadi anak kimia gitu? Banyak. Coba spill dikit cerita. Pertama, nggak semua orang bisa. Kenapa saya bilang nggak semua orang bisa? Karena nggak semua orang mau masuk kimia, nggak semua orang memberanikan diri untuk terjun ke kimia. Jangankan kuliah ya, ngambil jurusan kimia. Pas saya sekolah SMA itu nggak ada, karena saya masih UN ya dulu, nggak ada yang ngambil. Kan ada yang wajib ya, satu misalnya dari jurusan. Kalau IPA tuh kan ada biologi, fisika, kimia. Itu gak ada yang ngambil kimia. Kecuali
aku sendiri waktu itu. Aku sendiri ngambil kimia. Dan orang-orang tuh ngambilnya fisika, biologi. Aku sendiri ngambil kimia. Dan karena aku COVID, itu nggak terrealisasikan ya, nggak terjadi UN tuh, jadi hanya sampai simulasi. Mungkin dari situ juga walaupun nggak sampai finish, kelihatan bahwa memang ya tidak semua orang bisa gitu. Jadi yang dijadiin bangga tuh, oh aku mau dan aku berada di zona ini yang nggak semua orang berani gitu. Itu sih yang paling satu poin aja juga udah mewakili gitu. Emang backgroundnya gitu suka kimia teh? Dari dulu? Dari SMA mungkin ya, karena pas SMP emang suka di IPA gitu. Jadi pas masuk SMA ngambilnya kimia gitu. Jadi Teteh ke kimia itu emang awalnya suka gitu ya? Awalnya suka. Terus ada ya yang orang yang kalau misalkan dari SMP atau SMA nih guru kimianya itu baik, jadi dia suka gitu ya. Tapi mungkin nggak semua orang kayak gitu ya. Iya. Kalau aku pribadi sih, karena waktu dulu pas SMP tuh wali kelas aku IPA. Ya, jadi biasalah ya, dapat chemistry kita kayak nyaman nih sama guru. Emang apapun juga harus dimulai dari suka dulu. Iya, harus kayak kita suka nih sama orangnya. Jadi apa yang mereka sampaikan, apa yang beliau sampaikan akan keserap sama kita. Kita juga akan ikutan suka. Nah, kalau misalnya pas masuk ke SMA itu sebenarnya gurunya cukup killer ya. Dan beliau juga memang lulusan kimia murni gitu ya. Karena kan memang kalau pendidikan juga jarang ya waktu itu di daerah sekolah aku, jadi yang ngambilnya dari kimia murni. Kalau kimia murni kan apa ya, cukup keras ya, karena kan bukan pendidikan beliau. Jadi cukup ke kita itu apa gitu, kayak gimana greget. Dan orang-orang tuh gak suka pasti. Nah, kalau aku pribadi justru kalau ketika orang gak suka, ya aku suka gitu. Biasa aja gitu, enjoy belajar sama beliau gitu. Jadi banyak belajar dari beliau secara pribadi, kayak suka ngobrol-ngobrol, misalnya nanyain ibu ini gimana, dan konsul juga pas mau masuk kuliah gitu. Nah, ini ada satu pernyataan gitu ya, aku lihat di medsos gitu, minat anak-anak Gen Z itu ke sains itu menurun gitu. Semakin hari, semakin tahun itu sangat menurun. Bahkan ada salah satu universitas yang akan tutup jurusannya ya, prodinya, karena gak ada yang masuk. Itu tanggapan Teteh bagaimana? Sebenarnya mah kalau berbicara untuk masa depan ya, pasti untuk masa depan itu mengkhawatirkan. Kenapa? Karena sains ini penting banget ya. Apalagi berkecimpung di kehidupan tuh pasti tidak ada yang tidak nyambung atau tidak ada yang tidak lepas dari sains gitu ya, dari kimia. Jadi sangat disayangkan. Dan memang sih kesalahan ataupun nggak tahu fakta, nggak tahu mitos ya, orang bilang kalau misalnya masuk sains itu orang-orang pintar. Oke, kita anggap ini adalah sudah menjadi istilah yang familiar. Kebayang nggak kalau misalnya udah nggak ada, berarti angka kepintarannya menurun. Walaupun itu baru mitos ya, kan nggak tahu, kita nggak bisa ngejudge bahwa ini nih yang paling pintar, ini biasa aja, nggak bisa gitu. Cuma dari secara beberapa pernyataan memang seperti itu. Dan kedua juga yang dikhawatirkan kalau misalnya sains nggak ada, kita mau memahami seisi bumi ini kayak gimana. Karena kan beberapa juga memang menanggapi secara sains itu cukup membantu ya, apalagi di dunia kita gak lepas. Misalnya nih, sekarang banyak banget isu-isu yang lagi beredar kayak berita soal skincare. Itu kan pasti bisa ditanggapi juga sama kita gitu sebagai sains, walaupun bukan bidang kesehatan. Jadi sangat disayangkan, dan sains ini kan dasar untuk ilmu-ilmu berikutnya, kayak misalnya kesehatan, kedokteran dan lain sebagainya. Jadi harus bisa dipertahankan gitu. Kalau menurut Teteh solusi dari itu ada gak sih, kayak kan Indonesia perlu nih seorang saintis gitu, jangan sampai punah kayak gitu. Nah, solusinya kayak gimana gitu biar terus lebih banyak maju. Yang minat. Iya. Kalau dilihat dari situ ya, mungkin itu kan dunia pendidikan ya. Berarti yang harus diperbaiki adalah metode pendidikannya. Mungkin orang-orang kenapa nggak suka di sains, karena nggak bakal nanya benefitnya. Kenapa saya harus masuk sains? Apa keuntungannya? Kenapa saya harus pilih kimia? Apa keuntungannya? Nggak bakal nanya kayak gitu. Tetap yang akan dilihat itu penyampaiannya. Kalau misalnya di bidang pendidikan, kalau yang harus ditekankan itu bagaimana mengkonsep, mempola pendidikan itu sehingga bisa diterima
walaupun tidak tidak diminati tapi diterima gitu. Kalau nggak salah kan sekarang kita saya baca-baca juga ya, pendidikan itu bakal ada lagi soal IPA IPS. Jadi mungkin itu bisa jadi satu langkah awal untuk bisa mewadahi ilmuwan sains ya gitu. Jadi nggak membeludak di satu bidang aja gitu. Jadi ya memang harus dari pendidikannya dulu yang diperbaiki gitu, supaya nanti bisa meluas ke masyarakat lainnya kayak gitu. Jadi mereka suka ya, tuh nggak takut sama kimia dan sains yang lain. Nah teh, kalau misalkan gini ya, masuk sains tanpa agama, itu ada istilah kayak gitu. Itu bakal kayak gimana? Nah, pasti moralitasnya pasti berkurang juga ya teh. Nah itu gimana tanggapan teh? Ini mah sebenarnya agak berat ya kalau berbicara agama gitu ya. Tapi mungkin kita kan memang makhluk yang punya keyakinan ya, pasti beragama juga. Ya pasti harus sejalan, karena walaupun ada ya satu istilah di dalam sains tuh yang memang beda sama ayat Al-Quran. Kayak misalnya gini contohnya, ini contoh aja ya. Kalau misalnya salah boleh dikoreksi gitu. Katanya kalau di sains itu bumi itu mengelilingi matahari ya, bumi itu berputar. Kalau misalnya dalam Al-Quran kan matahari yang berjalan ya gitu. Nah, apa yang harus kita ambil dari dua perbedaan ini? Kita kalau misalnya berbicara sains, secara keilmuan kita mempercayai ini dengan teori-teorinya. Tapi kalau misalnya untuk didakwahkan kepada masyarakat, ya kita bawa yang memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat gitu ya. Jadi jangan terlalu menabrak satu hal yang berbeda gitu. Kayak misalnya bumi ini berputar, kita keluar-keluar kayak gitu ya, itu bakal dianggapnya sesat oleh beberapa istilah gitu ya, beberapa kelompok. Jadi perlu keselarasan antara agama atau keyakinan dengan keilmuan. Tapi kalau misalnya pun ada perbedaan, ya kita hargai perbedaan. Kalau nggak salah kan Nabi kita juga pernah bersabda bahwa perbedaan di antara umatku itu adalah keistimewaan. Jadi ya udah perbedaan kita terima aja gitu. Jadi sama agama dan keilmuan ya berjalan aja sesuai tupoksinya. Iya betul. Nah Sobat Chemistry, seru banget kan cerita-cerita sama Teh Hilma ini yang memiliki banyak sekali pengalaman, terutama dalam berorganisasi, bekerja maupun kuliah. Semoga bisa jadi penyemangat buat chemistry di luaran sana yang lagi menjalani kuliah sambil kerja terus berorganisasi. Oke, mungkin segitu. Terima kasih kepada sponsor kita, Garut Souvenir, dan juga media partner Suara Garut, Iya Garut, Asli Garut, dan Bank Amal Sampah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.